Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya Ibu Lulu dalam mata pelajaran kimia. Untuk bab pertama pada semester 2 ini kita akan membahas mengenai asam basa. Asam basa kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Sedangkan indikatornya mengidentifikasi sifat larutan asam basa. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengelompokkan larutan asam dan basa secara benar. Yang kedua, mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan tepat. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi apa itu asam dan apa itu basa. Mungkin asam bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah cuka, ya, asam cuka. Di mana asam cuka itu memiliki sifatnya asam. Kenapa? Karena memiliki rasanya masam dan bersifat korosif. Sedangkan untuk basa, ya, untuk basa juga kita tahu contohnya adalah sabun. Sabun ini bersifat basa karena memiliki rasanya pahit dan licin. Adapun perkembangan teori asam dan basa yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Yang pertama kita akan membahas yang pertama dulu, teori dari Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam di sini adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Misalkan HF asam klorida, maka akan terjadi reaksi ionisasi jika dilarutkan dalam air, yaitu akan menjadi H+ plus F-. Demikian juga HBr asam bromida, yaitu akan menjadi H+ plus Br-. Sampai ke demikian juga untuk H2S, CH3COH, HNO3, H2SO4, H3PO4, dan H2C2O4 jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sehingga disebut dengan asam. Itu menurut Arrhenius. Sedangkan berdasarkan jumlah valensi asam yang dihasilkan, asam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asam monoprotik, yaitu asam yang hanya menghasilkan sebuah ion H+. Contohnya adalah HCl, CH3COH. Dia menghasilkan satu ion H+. Asam diprotik adalah asam yang menghasilkan 2 ion H+ setiap molekulnya. Contohnya adalah H2SO4, H2CO3. Dia menghasilkan 2 ion H+. Sedangkan asam poliprotik adalah asam yang menghasilkan lebih dari 2 ion H+. Contohnya adalah H3PO4. Dia menghasilkan 3 ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu senyawa yang dalam air itu akan melepaskan ion OH-. Contohnya NaOH, natrium hidroksida. Jika direaksikan dengan air, dia akan terjadi reaksi ionisasi, yaitu menjadi Na+ plus OH-. KOH akan menjadi K+ plus OH-. CaOH 2 kali akan menjadi Ca2+ plus 2 OH-. Demikian juga untuk BaOH 2 kali akan menjadi Ba2+ plus 2 OH-. NH3 juga akan menjadi NH4+ dan OH-. Adapun kelemahan teori Arrhenius yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa NH3 itu bersifat basa meskipun tidak memiliki ion OH-. Sehingga teori Arrhenius itu dikembangkan lagi
oleh Bronsted-Lowry yang dikenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah suatu spesies yang berperan sebagai pendonor proton H+, penyumbang proton H+. Setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Contohnya HCl, dia akan melepas, ya, akan memberikan ion H+, sehingga asam ini disebut H+ ini disebut dengan basa konjugasi. Bisa kalian lihat tabelnya itu. Berikutnya adalah basa menurut Bronsted-Lowry. Apa itu basa? Adalah spesies yang berperan sebagai aseptor proton atau penerima proton. Sehingga setelah menerima satu proton, maka suatu basa itu akan membentuk spesies yang disebut dengan asam konjugasi. Contohnya ini ya. Tadinya NH3, setelah diberi proton maka akan menjadi NH4+, sehingga NH4+ ini bersifat asam konjugasi. Demikian juga untuk H2O, OH- dan S2-. Berikutnya adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam itu adalah senyawa yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa senyawa yang memberi pasangan elektron. Ya, contohnya ini. Ya, di mana NH3 dia akan memberikan, ya, elektron untuk BF3, sehingga di situ akan terjadi ikatan kovalen koordinasi, sehingga basa itu NH3 ini nanti bersifat basa, sedangkan BF3-nya akan bersifat basa. NH3 akan menyumbang elektron maka bersifat basa, sedangkan BF3 menerima elektron akan bersifat asam. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menghindari kerumunan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.